Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, dengan topik efek psikosomatis dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah efek psikosomatis dan pembahasannya ya. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, dari Kalimantan Tengah yang punya akun Zelmi ya, yang menanyakan, Pak Gito, apakah psikosomatis bisa sebabkan gula darah rendah ya. Nah, tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya paham pembahasannya ya. Nah, teman-teman semua, jadi kita perlu menyadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, ini saya sampaikan sharing kepada teman-teman yaitu tentang efek psikosomatis supaya kita memahami lebih dalam ya tentang psikosomatis ya, karena biasanya ketika kita sudah mengalami asam lambung ya, asam lambung sudah berlangsung agak lama, biasanya meningkat akhirnya menjadi terkena GERD ya, GERD agak lama akhirnya meningkat menjadi terkena anxiety disordernya ya, atau kecemasan berlebih. Nah, setelah itu biasanya meningkat lagi menjadi psikosomatis. Nah, ketika sudah sampai psikosomatis berputar ya, asam lambung ini akan selalu dipengaruhi sehingga terjadi lingkaran negatif atau lingkaran setan. Nah, itu yang kadang kalau kita tidak betul-betul memahami hal ini, kita sulit untuk keluar dari jeratan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Nah, oleh karena itu ini penting ya, sehingga tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan pemahaman yang komplit, yang cukup, nah ini akan mempermudah ya ikhtiar secara holistik kita untuk keluar dari jeratan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik teman-teman ya, kembali kepada topik yaitu tentang efek psikosomatik ya, dan pembahasannya tentunya ya. Nah, ini kita perlu setback ke belakang dulu yaitu tentang apa itu psikosomatis ya. Nah, ini hanya mengingatkan kembali ya, karena di konten-konten saya yang lalu juga pernah saya bahas tentang apa itu psikosomatik ya. Jadi psikosomatik ini dari asal katanya yaitu psiko dan soma ya. Nah, psiko itu artinya jiwa atau pikiran ya. Sedangkan soma itu adalah tubuh atau badan. Sehingga psikosomatis mengandung arti sakit tubuh yang disebabkan oleh pikiran yang negatif
atau stres ya. Nah, tetapi stres di sini bukan stres yang dalam artian gila, itu bukan ya, cuma banyak beban pikiran itu, maksudnya saya katakan stres seperti itu. Jadi itu ya, jadi psikosomatis adalah sakit tubuh yang disebabkan oleh pikiran yang negatif. Itu seperti itu aja ya. Nah, ketika pikiran-pikiran kita itu diwarnai dengan hal-hal yang negatif ya, itu biasanya juga ada pemicunya ya. Contohnya yang saya alami dulu juga dari pemicu dulu ya. Nah, pemicunya apa? Pemicunya itu waktu itu awalnya kan saya terkena lambung ya, katakanlah MAH ya, seperti itu. Nah, MAH agak lama akhirnya menjadi asam lambung ya, sering tidak normal. Nah, kemudian setelah itu meningkat menjadi GERD ya. GERD itu asam lambung sudah naik ya sampai ke kerongkongan ya, bahkan sampai ke mulut. Nah, itu setelah itu menimbulkan sensasi yang sangat beragam ya, banyak sekali sensasi, termasuk sensasi-sensasi atau rasa-rasa atau gejala-gejala yang belum pernah kita rasakan. Nah, dengan merasakan itu kita menjadi semakin cemas ya, menjadi semakin cemas, menjadi semakin khawatir, menjadi semakin was-was, pokoknya nggak tenang ya. Nah, akhirnya kita menjadi terkena anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya. Nah, ketika kita sudah selalu cemas, selalu takut ya, selalu khawatir, selalu was-was dengan kondisi tubuh kita ya, yang rasa-rasanya tidak nyaman. Nah, kemudian pikiran ini akan merespon juga. Nah, respon pikiran itu responnya negatif ya. Jadi yang tadinya sudah kita merasakan serba takut, serba cemas, nah kemudian pikiran ini menganalisanya negatif ya. Menganalisa negatif itu contohnya, wah jangan-jangan nanti tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat ya, jangan-jangan terkena tumor otak, jangan-jangan terkena jantung ya, jangan-jangan terkena paru-paru dan lain sebagainya ya. Pokoknya itu banyak pikiran, tapi pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan diri kita sendiri. Nah, ketika sudah seperti itu, karena pikiran selalu berpikirnya negatif, tegang, nah maka respon tubuh itu juga menjadi negatif. Nah, disitulah tubuh mulai merasa sakit. Nah, sakit itu yang kita sebut sebagai psikosomatis atau psikosomatik, sama saja ya itu. Nah, biasanya ketika pikiran kita selalu tegang ya, selalu banyak beban, selalu banyak hal yang dipikirkan ya, tetapi sifatnya negatif sehingga membuat kita stres ya. Nah, itu akhirnya respon tubuh ini semuanya bisa merespon ya. Nah, biasanya yang pertama kali merespon itu adalah lambung ya, karena lambung kita ini sebagai otak kedua. Begitu pikiran istilahnya tegang, nah otomatis lambung akan meresponnya ya, sehingga menjadi asam lambung itu tidak normal. Contohnya merespon dengan asam lambung menjadi naik ya, menjadi naik secara volume maupun secara pH keasamannya, sehingga kita menjadi merasa tidak nyaman. Contohnya perut menjadi kembung, begah, sembelit ya, mengganjal di ulu hati dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah seperti itu, ini berkelanjutan ya, berkelanjutannya akhirnya cemas menjadi semakin cemas lagi karena merasa tidak sembuh-sembuh, merasa sering kambuh. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, pikiran nambah lagi nih, nambah tegang lagi ya. Waduh, ini kalau seperti ini jangan-jangan kematian sudah dekat. Nah, kadang berpikirnya seperti itu. Nah, begitu berpikir seperti itu, lambung akan merespon terus, sehingga lambung menjadi tidak normal ya. Nah, akhirnya kita menjadi semakin kacau. Nah, setelah seperti itu, kita biasanya dalam kondisi yang bingung ya. Bingung karena apa? Karena begitu kita sudah minum obat misalkan ya, itu juga responnya seperti tidak begitu ngaruh ya. Begitu kita cek medis ya, organ-organ tubuh kita dinyatakan baik-baik saja. Contohnya ketika kita merasa nafasnya sesak, ya nafas pendek, kemudian kadang seperti sakit di seputar dada, kadang
pikiran kita ya, contohnya saya dulu itu pikirannya wah jangan-jangan jantung saya ini, jangan-jangan terkena serangan jantung dan lain sebagainya. Nah, akhirnya cek ya, tetapi setelah dicek medis ternyata organ tubuh kita baik ya. Nah, jantung kita bagus, kemudian paru-paru kita bagus, liver kita bagus, bahkan cek darah juga bagus ya. Nah, ketika sudah seperti itu kita makin pusing lagi ya. Kenapa ini ya? Karena sudah semuanya bagus tetapi rasanya yang tidak nyaman. Sampai kemudian berpikir ke hal-hal yang bersifat gaib ya. Apakah mungkin kena guna-guna ya, atau mungkin ada serangan gaib dan lain sebagainya. Nah, itu pun mewarnai. Nah, di saat seperti itu semakin cemas, semakin timbul dan terusnya. Nah, itulah yang akhirnya menimbulkan psikosomatis, teman-teman. Ya. Nah, itu contoh respon ketika pikiran kita negatif ya, tegang. Nah, kemudian direspon oleh lambung seperti itu. Nah, tetapi tidak hanya lambung, organ tubuh kita itu banyak ya. Termasuk bisa juga direspon oleh jantung ya. Ketika kita kecemasannya tinggi karena pikiran kita tegang ya, nah kemudian jantung menjadi berdetak dengan kencang ya. Nah, akhirnya nafas kita seperti ngos-ngosan, nafas kita menjadi pendek. Nah, termasuk karena detak jantungnya cepat ya, otomatis tensi juga menjadi naik ya. Itu seperti itu. Nah, pengaruhnya seperti itu yang sebenarnya berawal dari pikiran tadi ya, itu seperti itu. Nah, bisa juga termasuk direspon oleh hal yang lain ya. Contohnya seperti yang ditanyakan ini oleh Selmi ya, Kalimantan Tengah ya, apakah bisa mempengaruhi gula darah itu menurun? Bisa ya, bisa. Karena apa? Karena begini, ketika pikiran kita tegang ya, ketika kita pikiran tegang yang menyebabkan psikosomatik itu kan perasaan kita menjadi cemas ya, menjadi cemas dan takut. Nah, ketika kecemasan kita tinggi itu sangat menyerap energi. Energi adalah dari karbohidrat. Dalam hal ini adalah gula ya, zat gula. Nah, ketika energinya tersedot banyak oleh untuk memenuhi kecemasan kita, maka ya kita akan kekurangan gula ya, akhirnya kita menjadi gulanya rendah. Nah, makanya sering ketika kita masih mengalami kecemasan tinggi, mengalami psikosomatik, kita menjadi mudah lapar ya, karena memang organ tubuh kita sudah kekurangan gula ya, gula darah. Maka ya itu paling nyaman ketika kita sering minum manis, itu seperti itu ya, karena memang pengaruh dari psikosomatis ya, pikiran yang negatif akhirnya menimbulkan cemas. Cemas itu membutuhkan energi yang tinggi ya. Energi yang tinggi itu sumbernya adalah dari zat gula. Nah, makanya gulanya menjadi rendah ya. Walaupun ada yang sebaliknya ya, ketika kita pikiran negatif responnya justru gulanya menjadi naik. Bahkan kita menjadi contohnya terkena gula misalnya, itu pun ada ya. Sama dalam kondisi pengaruh di tensi ya, itu ketika kita mengalami psikosomatik ya, ada juga yang tensinya menjadi tinggi atau sebaliknya, ada juga yang tensinya menjadi rendah. Intinya pengaruh psikosomatik itu mempengaruhi kondisi tubuh kita menjadi tidak normal. Nah, karena menjadi tidak normal, bisa naik atau bisa turun, maka respon tubuh atau gejalanya, rasa-rasanya ya, itu menjadi tidak enak atau menjadi sakit. Itu seperti itu pengaruhnya ya. Nah, maka dari itu bagaimana caranya supaya kita menyelesaikan hal itu? Ya kita paham prosesnya dulu seperti itu. Nah, setelah kita paham ternyata sumbernya dari pikiran, nah maka yang kita selesaikan adalah akar permasalahannya, yaitu akar permasalahannya di pikiran. Nah, itu. Tetapi secara garis besar itu adalah pikiran yang membuat kita ruwet ya, itu contohnya yang menimbulkan rasa kita itu menjadi sedih ya, menjadi tidak bergairah. Nah, itu berarti pikirannya itu negatif, itu seperti itu. Tetapi kalau dirasa kita, di perasaan kita itu kita menjadi merasakan kebahagiaan, itu artinya di pikiran itu positif. Nah, itu cara istilahnya
mendeteksinya kalau saya itu seperti itu. Jadi kalau pikiran kita merasa happy ya, nah itu berarti pikiran kita positif ini. Nah akhirnya respon tubuh juga positif. Tetapi ketika pikiran kita merasa seperti terkungkung, merasa tidak bebas, merasa tertekan, merasa sedih ya, merasa tersakiti, nah itu nanti responnya pikiran negatif. Nah akhirnya tubuh kita menjadi tidak nyaman. Nah, itu. Nah, maka dari itu ya cari saja hal-hal yang bisa membuat happy. Jadi happy, bahagia, gembira ya, yang ditandai dengan kita itu mudah tersenyum dan tertawa. Intinya seperti itu. Itu adalah imunitas tubuh yang paling bagus di saat kita merasa happy, itu seperti itu. Nah, itu ukurannya seperti itu. Tetapi untuk istilahnya kita happy itu kan juga tidak mudah kalau tidak ada apa ya, ya ada jembatannya menuju ke itu kan. Kita kan nggak mungkin mau tertawa sendiri, tersenyum sendiri kalau nggak ada istilahnya medianya. Nah maka dari itu ya cari saja medianya apa yang kira-kira teman-teman bisa membuat menjadi happy ya. Karena dengan happy imunitas tubuh naik ya, akhirnya kita berangsur-angsur lupa terhadap hal-hal yang lebih menyakitkan, lupa penyakit, lupa penderitaan, lupa kesedihan. Nah disitulah nanti psikosomatik itu akan menghilang teman-teman. Tuh ya. Nah sekarang jadi begini, efek psikosomatik yaitu kan memang efeknya begini. Jadi berawal dari pikiran negatif tadi ya, contohnya saya katakan stres ya, stres itu banyak pikiran ya, banyak pikiran, maka respon tubuh juga akan negatif atau akan sakit. Contohnya tadi ya, asam lambung menjadi tidak normal atau menjadi asam lambungnya naik ya, tensi kadang juga naik, gula darah bisa rendah, bisa tinggi ya, jantung berdetak dengan kencang ya, kemudian kita selalu diwarnai kecemasan, ketakutan, was-was, rasa khawatir dan lain sebagainya. Termasuk kita menjadi penakut ya, mau bepergian saja takut keluar rumah ya. Apalagi kita misalkan bepergian yang jauh sendirian itu biasanya tidak percaya diri. Nah, itu juga saya alami fase-fase seperti itu ya masalahnya. Tetapi itu semuanya memang harus dilalui teman-teman. Dilalui, yang penting kita punya semangat ya, punya istilahnya kiat ya, saya pasti bisa, saya istilahnya pasti sembuh dan lain sebagainya, itu pasti akan sembuh juga ya, karena sejatinya kita adalah orang sehat ya, cuma memang pikiran yang agak sedikit negatif ya, sehingga akhirnya mempengaruhi rasa-rasa di tubuh kita menjadi tidak nyaman. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti ini yang hubungannya dari psikosomatik, itu tenang saja ya, tenang saja, kuatkan mental ya, jernihkan pikiran ya, kuatkan jiwa kita, kemudian juga jangan lupa katakanlah menjaga pola hidup sehat kita, pola makan sehat kita, itu insya Allah nanti akan baik-baik saja kok. Jadi baik-baik saja, bahkan bisa kembali normal lah, kembali normal. Seperti saya anggap sudah normal ya, kembali normal ya. Walaupun kadang kan terlintas juga ya, tetapi walaupun kadang terlintas ada sensasi istilahnya nyolak ya, itu sudah bisa mengatasi, jadi sudah langsung terkendali. Nah akhirnya ya sudah menghilang lagi itu. Jadi itu wajar karena memang dalam proses penyembuhannya ya seperti itu ya, karena itu hubungannya dengan memori ya, memori kita itu selalu bisa istilahnya menyimpan, entah itu masa lalu yang sudah lama juga kita masih ingat di pikiran kita ya, masa sekarang apalagi ya, masa yang akan datang saja kadang sudah bisa kita pikirkan. Nah itu kelebihan daripada pikiran itu di situ ya. Makanya tugas kita hanya mengendalikan saja dengan cara kita menyadari pikiran kita ini sedang positif atau sedang negatif. Nah kalau kita tahu seperti itu nanti akan mudah untuk dikendalikan. Jadi kita ya
diri kita sendiri, jiwa kita itu yang mengendalikan pikiran ya, karena pikiran ini adalah sebagai alat ya. Tetapi yang terjadi pada orang-orang psikosomatik ini kita dikendalikan oleh pikiran. Jadi kebalik. Nah, ketika sudah seperti itu ya sudah, akhirnya kita selalu merasa cemas, merasa takut. Nah, akhirnya respon tubuh kita yang menjadi tidak membaik, yaitu selain efek-efek rasa-rasa di tubuh yang penuh dengan sensasi, yang kadang rasanya seperti meriang ya, pegel-pegel, kebas dan lain sebagainya, itu pun sumbernya sebenarnya dari pikiran. Maka hidupmu adalah pikiranmu. Artinya ketika kita mau sehat, ketika kita mau sakit, itu tergantung pikiran, teman-teman ya. Maka mulai dari saat ini setelah kita mengetahui, ya sudah, kita harus membangun mindset pikiran yang lebih sehat ya. Nah, solusinya bagaimana ya? Solusinya sederhana, teman-teman ya. Dan sebenarnya teman-teman juga kadang sudah melakukan tetapi sulit ya, itu seperti itu. Jadi solusinya adalah rubah pikiran negatif ya menjadi positif dengan cara ini yang paling penting, dengan cara satu, selalu bersyukur. Nah, kalau sudah bersyukur ini nanti pikiran menjadi netral ya, tidak negatif ya, juga belum begitu positif, tapi minimal berada di netral. Nah, nanti syukur sudah sampai ke positif. Contoh misalkan ya, pada saat kita mengalami misalkan rasa tidak nyaman ya, mungkin keliengan lah, mungkin perut kembung lah, atau mungkin sensasi yang lain ya, dada panas dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita syukuri. Syukurinya bagaimana caranya? Katakan saja, alhamdulillah saya bersyukur. Walaupun perut saya kembung, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat. Kembung cuma masuk angin biasa, dan sensasi hanya numpang lewat. Saya pasti sehat. Katakan seperti itu sambil dipegang bagian mana yang merasa tidak nyaman. Itu akan menghilang. Karena apa? Karena pikiran, perkataan ini adalah mencipta ya. Jadi kata-kata itu adalah kata-kata afirmasi, teman-teman ya namanya ya. Jadi afirmasi itu pikiran sadar kita memberikan pesan kepada sel-sel di dalam tubuh kita ya untuk merealisasikan sesuai dengan pesan. Nah, kalau belum misalkan sembuh bagaimana? Diulang-ulang pesannya, diulang-ulang seperti itu. Sama seperti misalkan gini, kita dalam perjalanan, kemudian tiba-tiba ingin kencing ya. Kadang kan sudah tidak agak tahan ya, ingin kencing atau mungkin ke toilet lah, ingin ke toilet ya. Nah, tetapi karena dalam perjalanan ini kan kita harus menunggu sampai ada toilet, katakanlah misalkan mungkin di pom bensin atau di apa ya, berhenti, padahal itu masih jauh. Nah, itu ketika kita sudah berdialektika antara pikiran dengan tubuh kita, itu pun bisa diatasi kok. Jadi misalkan kita inginnya ke toilet ya, sudah nggak tahan itu sebenarnya, tetapi karena masih jauh dengan toilet, nah kemudian kita kan sering berdialektika, udah nantilah kita tunggu ada pom, nanti kita berhenti baru kita ke toilet, sabar ya, itu seperti itu. Jadi kita katakan kepada tubuh kita, sabar ya, nanti sebentar lagi toh kita nanti menemukan toilet. Nah, ketika sudah seperti itu rasanya sudah gak nyaman, bahkan bisa tahan sampai dengan itu. Nah, itu sama seperti itu, ketika ada rasa tidak nyaman ya sudah katakan seperti itu. Bahkan ketika kita misalkan ini namanya afirmasi ya, afirmasi. Jadi cara solusinya lepas dari psikosomatik, satu adalah bersyukur ya, mensyukuri apa adanya. Kemudian yang kedua adalah afirmasi positif. Afirmasi positif, contohnya begini. Ketika kita merasa tidak nyaman, tensinya tinggi ya. Nah, itu katakan saja ya, mulai saat ini dan seterusnya tensi saya normal. Bayangkan di angka 120/80. Itu kan situasi yang tensi normal, itu seperti itu. Nah, katakan berulang seperti itu ya. Nanti coba saja ya, selang beberapa waktu cek patsi itu sudah turun dari yang keadaan
pada saat itu. Pada saat itu mungkin tinggi sampai 150 atau 140 yaitu. Nah, itu kan biasanya rasa-rasanya sudah kepala berat, kemudian ketika dipegang ini agak hangat ya di dahi, kemudian leher agak kaku, biasanya itu rasa-rasa tensi tinggi. Nah, itu katakan aja seperti itu ya. Mulai saat ini dan seterusnya tensi saya normal di angka berapa. Jadi visualisasikan seolah-olah kita sudah normal. Maka nanti respon tubuh akan menerima dan akhirnya sel-sel tubuh itu akan menggerakkan menuju itu loh. Jadi sesuai dengan perintah pikiran kita. Nah, itu namanya afirmasi. Nah, ini kuncinya untuk orang-orang psikosomatik harus paham ini. Nah, akhirnya nanti segala sesuatu yang dirasa itu akan bisa diatasi. Baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.